Wanita ini ditemukan meninggal ditaruh di balik tembok kampusnya sendiri tepat di hari pernikahannya. Annie Le adalah seorang wanita yang sedang menempuh S3-nya di Yale University dan dia dikenal sangat pinter dan dia itu keturunan Amerika Vietnam. Dia merencanakan pernikahannya di tanggal 13 September 2009 lalu dengan tunangannya yaitu Jonathan Widowski. Semua udah siap, gedung, gaun, keluarga itu udah ngumpul karena beberapa hari lagi itu menjelang pernikahannya. Tapi semuanya berubah tepat di tanggal 8 September 2009. Seperti biasa, dia masuk ke kampusnya untuk menjalankan aktivitasnya. Bahkan ada CCTV-nya ketika dia memasuki sebuah gedung tepat jam 10 pagi di mana mahasiswa juga masih lalu lalang di sana. Tapi di CCTV ini, Annie itu tidak pernah ada kabarnya lagi keluar dari gedung ini. Dompet, HP, kartu identitas semuanya ada di dalam gedung. Menjelang malam, teman serumahnya itu panik karena nggak ada kabar sama sekali. Handphone nggak bisa dihubungi. Dengan segera pihak kampus dan juga FBI langsung menjegel tempat tersebut. Semua tempat dicek di kawasan universitas termasuk tempat sampah karena kemungkinan adalah tempat di mana dia dibuang. Akhirnya pada 12 September sebuah temuan yang mencurigakan itu ditemukan sama polisi. Polisi itu menemukan potongan pakaian wanita yang sudah berlumuran darah di atas plafon laboratorium bawah tanah. Dan baru keesokan harinya di tanggal 13 September, hari di mana dia harusnya itu sudah menikah, jenazahnya ditemukan di balik dinding ruang kabel basement di gedung laboratorium. Tubuhnya itu diselipkan di sebuah ruangan sempit dan seolah sengaja disembunyikan. Pemeriksaan forensik itu mengatakan bahwa ada kompresi di area lehernya sehingga dia kehabisan nafas. Ada luka dan patah tulang dan ada kemungkinan pelecehan seksual. Kampus Yale itu sampai bingung dan geger karena ini pelaku waktu itu belum ditemukan dan kemungkinan pelakunya adalah orang dalam universitas. Karena untuk masuk ke dalam laboratorium tersebut itu membutuhkan kartu akses yang gak semua orang punya. Dan akhirnya mengarah ke satu nama yaitu Raymond Clark, seorang teknisi laboratorium yang bekerja di tempat yang sama tempat Annie ditemukan. Akhirnya bukti DNA ditemukan dan cocok dengan DNA dia dan juga dengan kartu ID-nya. 17 September akhirnya Raymond ditetapkan sebagai tersangka. Yang awalnya sebenarnya dia menyangkal, tapi akhirnya dengan bukti-bukti yang ada itu semua memberatkannya dan dialah tersangkanya. Akhirnya dia dijatuhi hukuman 44 tahun penjara. Tapi anehnya nggak pernah ada motif yang akhirnya terungkap, guys.